Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, dan salam bahagia untuk seluruh Sobat SR dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami di channel ini, channel Sultan Rahmat Detektif Misteri Gaib. Ingat, yang kami cari adalah sebuah kebenaran, bukan pembenaran. Yang kami buktikan adalah dalil, bukan sekedar berdali. Yang kami kemukakan adalah argumen, bukan sentimen. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin kembali membahas tentang tempat-tempat misteri, tempat-tempat yang menjadi teka-teki dalam peradaban umat manusia. Ada beberapa tempat yang masih menjadi pertanyaan di dalam peradaban umat manusia. Yang pertama ada Jabal Khawf atau Gunung Khawf, kemudian ada Telaga Ainul Hayat, kemudian tempat atau Pulau Dajjal, dan ada juga benteng Ya'juj dan Ma'juj. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan coba membahas tentang tempat atau benteng Ya'juj dan Ma'juj tersebut. Para sobat dan para pemirsa, kalau kita berbicara tentang benteng Ya'juj dan Ma'juj ini, maka akan ada keterkaitannya. Yang pertama, membahas tentang Ya'juj dan Ma'juj ini ada benang merah dengan seorang raja yang kita kenal, seorang raja yang sangat legendaris yang pernah ada dalam peradaban umat manusia, yaitu Raja Dzulqarnain. Meskipun banyak dari para sejarah, pakar sejarah ini membuat identifikasi siapakah sebenarnya Raja Dzulqarnain ini. Ada yang mengatakan Raja Dzulqarnain ini adalah Alexander Agung the Great. Ada juga yang mengatakan bahwa Raja Dzulqarnain ini adalah Quraisy Agung, yaitu pendiri Kaisar Romawi kuno. Kemudian juga kalau kita berbicara tentang Ya'juj Ma'juj ini, maka juga ada benang merahnya, keterkaitannya dengan kondisi di akhir zaman. Karena pada saat ini Ya'juj dan Ma'juj ini sedang terkukung, terpenjara dalam sebuah benteng, dalam sebuah pembatas yang sangat kuat yang dibuat oleh Raja Dzulqarnain pada saat itu. Nah, kita akan coba bahas lebih dalam lagi tentang siapakah Raja Dzulqarnain ini, kemudian siapakah Ya'juj wa Ma'juj ini, dan di mana letak atau keberadaan benteng atau pembatas yang memenjarakan Ya'juj wa Ma'juj itu berada. Kita akan ketahui setelah jeda berikut ini. Para sobat dan para pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami. Dan kami akan melanjutkan pembahasan tentang misteri benteng atau pembatas Ya'juj wa Ma'juj. Para sobat dan para pemirsa, jika kita melihat di dalam kitab suci Al-Quran, ini dua sosok nama yang legendaris ini Allah abadikan. Anda bisa membaca dan membuka di dalam kitab suci Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 83 sampai dengan ayat 98, di mana Allah Subhanahu wa taala ini menceritakan tentang Raja Dzulqarnain dan juga tentang kondisi Ya'juj wa Ma'juj. Nah, di dalam beberapa pendapat ahli sejarah, termasuk di dalam buku-buku sejarahnya,
bercerita tentang Raja Dzulqarnain ini. Siapakah dia yang sebenarnya? Nah, ada berbagai macam versi dan pendapat tentang Raja Dzulqarnain ini. Tetapi dari sekian banyak pendapat yang mendekati kebenaran, sebagaimana yang tertuang di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Imam Ibnu Katsir, sebetulnya Raja Dzulqarnain ini adalah seorang raja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang raja yang memang Allah berikan kemampuan, kekuasaan, kekuatan yang luar biasa yang menguasai seluruh persada dunia ini. Bahkan di dalam kitab tersebut, Raja Dzulqarnain ini adalah hidupnya di masa zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, yang beliau mengelilingi dunia dari ujung barat sampai ke ujung timur. Nah, di dalam beberapa keterangan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini Raja Dzulqarnain pernah ke sebuah wilayah timur yang bertemu dengan sekelompok manusia yang mereka hidupnya dalam ketakutan, dalam kecaman, yang terdapat sebuah komunitas manusia yang mereka sangat kejam, yang mereka sangat keji, yang mereka membuat keonaran, kerusuhan, bahkan membunuh umat manusia pada saat itu, yang kemudian kita kenal mereka ini adalah Ya'juj wa Ma'juj. Nah, kemudian oleh Raja Dzulqarnain dibuatkanlah sebuah dinding pembatas, benteng, agar Ya'juj wa Ma'juj ini yang mereka tinggal di sebuah dataran tinggi ini tidak bisa lagi turun untuk dapat mengganggu masyarakat yang ada pada saat itu. Nah, benteng pembatas Ya'juj wa Ma'juj ini terbuat dari besi. Jadi Raja Dzulqarnain mengumpulkan besi-besi, kemudian ditancapkan di sekeliling area tempat tinggalnya Ya'juj dan Ma'juj tersebut, yang kemudian ditambahkan lagi, dicor lagi dengan tembaga yang sangat begitu kuat, sehingga Ya'juj wa Ma'juj ini mereka tidak lagi mampu mengganggu manusia, tidak lagi membuat kerusuhan, keonaran, bahkan membunuh umat manusia pada saat itu. Para sobat dan para pemirsa, yang menjadi pertanyaan kita pada saat ini adalah di manakah sebenarnya letak keberadaannya benteng atau pembatas Ya'juj dan Ma'juj tersebut. Kalau para sobat dan para pemirsa ini memiliki pengetahuan intuisi, maka Anda akan dapat sebuah pengetahuan yang dahulunya benteng atau pembatas Ya'juj dan Ma'juj yang menjadi nyata, yang awalnya ini berupa sesuatu yang nyata, ini pada saat ini sekarang terselubungi dengan sebuah kabut tebal. Yang tadinya berdimensi nyata sekarang berubah menjadi sebuah dimensi ghaibiyah yang ada di sebuah tempat yang Allah sembunyikan. Bahkan menurut keterangan para wali-wali Allah, keberadaan benteng Ya'juj Ma'juj tersebut ini Allah sembunyikan di dalam di sekitar sebuah pegunungan yang sangat tinggi, yang kalau para sobat pernah melihat video kami pembahasan tentang Jabal Khawf, nah itu ada keterkaitannya tempat atau benteng atau pembatas dari Ya'juj dan Ma'juj tersebut. Menurut para ulama-ulama yang memiliki pengetahuan intuisi, mereka melihat bahwasannya tempat benteng pembatas Ya'juj dan Ma'juj tersebut berada di sekitar Gunung Khawf yang Allah selimuti dengan kabut kebal, yang nanti pada akhirnya, pada saatnya Ya'juj dan Ma'juj ini akan menjebol dinding tersebut, yang kemudian akan tampak kembali keberadaannya, sehingga
Mereka akan turun gunung dari perbukitan dan tempat-tempat tinggi yang akan membuat kerusuhan, yang akan membuat keonaran, bahkan membunuh umat manusia di akhir zaman nanti. Jumlahnya sangat banyak, ribuan bahkan jutaan. Meskipun ada sebagian dari penulis yang pernah kami baca bahwa benteng atau penjara atau pembatas Ya'juj wa Ma'juj ini terdapat di negeri Cina yang kita kenal dengan tembok Cina. Ini adalah pendapat yang belum tentu benar tentang keasliannya, karena dilihat dari historisnya, dilihat dari sejarah bagaimana Raja Dzulqarnain membangun benteng tersebut yang terbuat dari besi dan juga coran tembaga. Ini maka pendapat yang mengatakan bahwa benteng Ya'juj wa Ma'juj ini merupakan tembok Cina adalah pendapat dan sebuah penelitian yang tidak akurat keberadaannya. Dan untuk para sobat, para pemirsa nanti bisa melihat atau bahkan mungkin bisa membaca tentang buku-buku yang terkait yang membahas tentang Dajjal, tentang Ya'juj wa Ma'juj dan Raja Dzulqarnain. Mudah-mudahan apa yang kami berikan ini memberikan manfaat dan pengetahuan yang luas kepada kita semua. Dan satu hal lagi, terdapat banyak keterangan-keterangan di dalam hadis-hadis Rasulullah tentang bagaimana ciri-ciri Ya'juj dan Ma'juj tersebut. Kita akan coba nanti bahas pada video-video yang akan datang. Terima kasih, salam sehat, salam sukses, dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.